Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga sehat semuanya ya hari ini. Teman-teman, saya mau bahas mengenai orang-orang rakus yang ada di negeri ini ya. Orang rakus di negeri ini nggak habis-habis teman-teman. Selalu ada orang rakus itu regenerasinya bagus dibanding sepak bola, dibanding bulu tangkis ya. Orang rakus regenerasinya turun-temurun, bagus sekali. Jadi di Indonesia banyak sekali orang rakus dan ini sangat ironis ya dengan falsafah negara ini ya. Jadi negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terus negara ini adalah negara hukum. Ironis enggak kalau saya bongkar, saya memberikan gambaran tentang ironisasi ya. Ironis negeri hukum, negeri berketuhanan, tapi nggak ada yang takut sama Tuhan. Isinya banyak sekali koruptor di negeri ini. Jadi pagar laut ini adalah salah satu kemuakan ya, kemuakan alam, kemuakan Tuhan. Tuhan itu sudah muak dengan perilaku pejabat-pejabat di negeri ini, teman-teman. Ya, dari yang bawah sampai yang atas. Kalau kita membacanya pakai rasa ya, saya nggak mau memakai secara keilmuan ya, teman-teman sudah muak saya dengan keilmuan, sudah muak. Saya mau membahasnya masalah-masalah di negeri dengan rasa ya. Jadi para pejabat itu ya teman-teman, kalau mau menjabat itu kan ada yang dilantik, disumpah ya. Contohnya, mau jadi menteri disumpah, jadi hakim disumpah, ya kan? Terus jadi jaksa juga disumpah, jadi presiden juga disumpah, ya. Disumpah akan menjalankan tugas sebaik-baiknya seluruh-seluruhnya dan semua atas nama Tuhan. Bayangin aja, sumpah atas nama Tuhan itu nggak ada yang takut, hanya di mulut saja. Bayangin disumpah itu dengan Al-Quran, ngeri nggak? Ya, jadi bagi saya ya, seorang yang kebetulan ya sama Allah saya diberi pelajaran hidup, pengalaman hidup yang banyak, ya. Jadi dari akar rumput, dari bawah sampai atas saya sudah menyaksikan ya teman-teman, yang namanya jenis-jenis kehidupan pejabat, jenis-jenis kehidupan masyarakat ya. Saya sudah menyaksikan langsung karena saya langsung terjun dan meneliti langsung ya hal seperti itu. Saya sih senyum-senyum saja. Kenapa saya bikin video ini teman-teman ya? Mudah-mudahan ya ada manfaatnya ya sebagai kritik sosial atau memberikan gambaran bahwa bobroknya negeri ini teman-teman. Di balik gemerlap kata-kata Indonesia maju, Indonesia harus maju ya saya setuju ya. Tapi di balik itu juga aduh ngeri sekali teman-teman. Ya, ini Presiden Prabowo aja udah teriak-teriak tentang jangan pada korupsi ya. Tapi ternyata masih banyak hal-hal yang janggal-janggal. Bayangin aja kalau presidennya nggak tegas, apa yang terjadi? Tegas saja masih banyak yang kusak-kusuk ya, kusak-kusuk sana sini teman-teman. Kebayang nggak teman-teman, mantan petinggi MA punya uang cash 1 triliun, ya kurang lebih. Emas 51 kg itu yang satu tempat teman-teman. Belum di tempat-tempat yang lain yang diduga ya. Masih banyak orang kan nggak sebodoh itu naruh sesuatu di satu tempat saja. Satu tempat aja kurang lebih 1 T. Bayangin aja itu seorang mantan petinggi. Ya. Itu bukan hakim, mantan petinggi. Uangnya 1 T cash dalam berbagai macam bentuk mata uang. Itu udah viral di mana-mana. Itu baru 1 orang ya teman-teman. Kebayang nggak orang-orang yang lain, hakim-hakim yang lain dulu pernah terbongkar, hakim MK ya, pernah terbongkar bermiliar-miliar. Jadi di negeri ini korupsinya bukan miliaran lagi teman, sudah triliunan. Kalau kita lihat Korea, Jepang, Singapura ya, di Jepang, di Korea korupsi puluhan juta rupiah saja, itu sudah dihukum berat sekali atau bunuh diri teman-teman. Ya, karena malunya itu loh. Di negeri ini yang negeri 2 saya sebutkan di awal tadi, negeri berketuhanan ya, ketuhanan yang Maha Esa, dan negerinya negeri hukum. Tapi ironis, penjahat yang sebesar itu, penjahat yang merugikan rakyat kecil, rakyat banyak, dihukumnya ringan. Kan aneh ya negeri ini. Undang-undang perampasan aset nggak segera disahkan.
Aneh kan negeri ini? Aneh teman-teman, ironis, saya ketawa sendiri. Ketawa, campur marah, campur aduk ya. Makanya rakyat Indonesia bisa-bisa nggak percaya. Apakah akan menunggu rakyat Indonesia turun ke jalan semuanya sebanyak ratusan juta, ya, menggeruduk lembaga-lembaga hukum di negeri ini? Rakyat kalau sudah nggak percaya akan seperti itu teman-teman ya. Akan mendatangi gedung wakil rakyat, bahwa rakyat sudah tidak percaya lagi, apa akan menunggu sampai seperti itu? Padahal kan nggak susah. Ini sudah jelas-jelas negara ini adalah negara hukum. Ya, tertibkan hukum. Negara berketuhanan, ya, mau jadi pejabat disumpah. Ya, sesuai dengan sumpah. Perbuatan itu sesuai dengan sumpah. Menjalankan amanat rakyat, melindungi rakyat. Tapi yang sekarang terjadi bukan sekarang saja, sejak dulu teman-teman ya. Yang terjadi apa? Banyak hakim ditangkapi, banyak jaksa ditangkapi, banyak penegak hukum ditangkapi, ya, orang kecil mudah sekali dihukum, orang besar sulit sekali dihukum, iya kan? Kalaupun dihukum ringan sekali, korupsi 300 triliun dihukum 6,5 tahun penjara, sudah merugikan lingkungan hidup, lingkungan, merugikan hasil alam Indonesia ini. Lucu nggak negeri ini teman-teman? Lucu kan? Lucu teman-teman, negeri ini, lucu. Nah, yang saya lucu lagi nggak tahu malu. Para pejabat ini nggak tahu malu. Kalau nggak mampu mengelola negara ini ya mundur. Nggak usah banyak alasan. Mundur. Jadi contohnya gini ya teman-teman. Kalau di sebuah kementerian ada anak buahnya atau apanya gitu ya, yang melakukan kesalahan yang fatal, ya mundur dan anak buahnya juga dihukum. Jangan yang lain dihukum, pimpinannya nggak mundur, harus mundur. Jadi semua harus benar-benar yang berhubungan berapa tingkat di atasnya harus mundur. Contohnya ya, seperti orang umpamanya ya, ada kabupaten tertentu nih, menerbitkan SHM yang nggak boleh seharusnya seperti di laut gitu ya. Itu sebenarnya mudah sekali ya untuk diusut, gitu. Gampang sekali itu. BPN itu kan ada sejarah riwayat tanah tuh ada, ya kan. Nah nanti yang menerbitkan itu kan BPN kabupaten kota gitu ya. Umpamanya kabupaten ya kabupaten, kota ya kota gitu kan, ada tuh urut-urutannya dari letter C atau letter D atau dari apa gitu ya. Nanti kan diurut-urut bisa siapa yang mengajukan ya. Itu diurut-urut kan bisa dengan mudah sekali ini teman-teman. Ya, untuk diusut sekali seperti kasat mata loh ini pelanggaran hukumnya. Laut kok disertifikat, laut kok dipager, kepentingan publik kok dibatasi, nah, kepentingan publik kok dirampas, ya, ya enggak. Jadi saya malu saya sebenarnya ya, malu melihat keadaan negeri yang saya cintai seperti ini ya, amburadul ya penegakan hukumnya. Saya punya kisah banyak teman-teman tentang penegakan hukum sebenarnya ya. Kisah banyak. Saya punya teman lawyer dulu ya. Lawyer sampai nangis-nangis datang ke saya dulu. Nangis ya. Dia habis memenangkan perkara yang sebenarnya tidak, yang sebenarnya perkara itu kalah. Dia bisa membuat menang gitu ya. Dulu tahun berapa? Nangis, saya kira nangis kenapa datang ke saya? Dia tobat-tobat, takut dosa. Tapi dia sudah dibayar, dia di pengadilan bisa menang karena kelincahan dia ya berargumentasi, berretorika ya. Pengacara harus bisa berargumentasi dan berretorika yang membela klien ya teman-teman ya, sampai menang kalau bisa. Ternyata menang, tapi dia tahu bahwa kliennya itu salah. Itulah pengacara yang pakai hati. Akhirnya dia nggak mau jadi pengacara lagi ya. Akhirnya dia wira swasta dengan cara yang benar-benar bikin hatinya tenang. Itu baru dari satu contoh pengalaman. Banyak lagi pengalaman-pengalaman tentang dunia hukum ya teman-teman. Belum dunia ekonomi ya. Wah banyak lagi saya di dunia ekonomi, pengalaman hidupnya teman-teman. Ya, dari yang seperti ini nih, mafia-mafia tanah, ya, mafia-mafia peradilan, ya.
Itu semua berhubungan dengan kekuatan ekonomi. Ada orang yang ekonominya sudah bagus, sudah kaya raya, masih rakus. Nggak ada puasnya ya, menekan yang lemah, merugikan orang-orang yang lemah. Jadi itu apa bahagianya hidup seperti itu? Apa bahagianya ya Pak hidup seperti itu ya teman-teman? Kita mencari uang, tapi di sisi lain ada orang lain yang tersakiti oleh usaha kita, tertekan atau terpinggirkan. Oke lah ekonomi ya, bisnis is profit oriented ya. Tapi janganlah ya, ada usaha, tapi di sisi lain ada orang yang rugi nggak peduli ya karena kita. Nah, jadi kita maju orang lain susah, wah itu namanya orang yang nggak punya hati ya teman-teman. Dan pengusaha itu kebanyakan seperti itu, yang benar-benar otaknya tuh bang ya seperti itu. Jarang ya pengusaha berpikir tentang kasihan ya, karena saya dia jadi susah. Jarang, nggak ada yang seperti itu. Jarang sekali manusia seperti itu teman-teman. Jarang sekali. Makanya saya tuh tertawa ya lihat keadaan negeri ini ya. Tertawa saya. Mungkin orang nggak nyangka ya, lihat tampang saya yang di show seperti ini. Saya udah melihat orang tuh teman-teman ya, karena saya dulu mudanya aktif sekali dan di berbagai macam bidang ya. Akhirnya nggak katanya teman-teman. Saya ngalami berbagai macam jenis usaha ya teman-teman. Jadi ngerti betul di lapangan itu seperti apa. Luar biasa. Nanti kalau saya cerita dunia konglomerasi teman-teman terpelungu-pelungu lagi. Ya ini yang salah satunya dunia konglomerasi atau oligarki ini teman-teman. Dia uangnya banyak sekali ya, bisnisnya menggurita. Ya, di Indonesia hanya bisa dihitung beberapa orang saja yang benar-benar dia memiliki konglomerasi itu. Ya. Dia tuh pinter ya teman-teman, dia menancapkan orang-orangnya di segala lini. Itulah salah satu oligarki yang di Indonesia ya, menancapkan orang-orangnya teman-teman ya. Dia pakai orang-orangnya di mana-mana, ada yang di legislatif, ada yang di eksekutif. Dia taruh tuh orang-orangnya untuk melindungi bisnisnya. Ada yang di yudikatif. Jadi bisnis itu nggak sesimpel bisnis adalah begini, enggak. Bisnis itu kompleks sekali teman-teman, apalagi yang menyangkut investasi besar, ya, yang menyangkut konglomerasi itu wah luar biasa, menyangkut sumber daya alam, itu kan wah omsetnya luar biasa, terus dia di dalam manajemennya itu dia menaruh orang-orangnya. Bagian legislasi dia punya orang-orang yang legislasi. Ya, bagian eksekutif dia juga punya orang-orang yang di eksekutif. Orang-orang yang pasti orang-orang petinggi, bukan orang yang kroco-kroco. Orang-orang yang memiliki power, ya, orang-orang yang memiliki pengaruh, dipegang. Makanya jangan salah ya, jangan heran kalau ada orang-orang eksekutif, orang-orang legislasi hidupnya mewah-mewah. Ya, apalagi yang di tempat-tempat yang katanya basah gitu ya, di komisi-komisi berapa gitu ya. Itu ya, teman-teman nggak usah heran. Ya rumahnya mewah, mobilnya mewah, selain dapat gaji dari negara juga besar. Ya, teman-teman, aduh kalau saya cerita ya. Jadi negeri ini lucu teman-teman, lucu. Ya para pejabatnya udah kaya raya, di sisi lain rakyatnya banyak yang masih susah, makan aja susah ya. Ya karena itu nggak merata, keadilannya nggak benar-benar adil. Nggak benar-benar adil dan para pejabatnya nggak ada rasa malu. Ini hebatnya negara berketuhanan dan negara hukum itu seperti ini nih teman-teman. Ironis kan? Ironis sekali. Jadi orang itu ya teman-teman kalau yang merasa digaji oleh rakyat, melihat rakyatnya sengsara, hidupnya susah itu harusnya malu. Kan dia keluarganya dibayar oleh rakyat, ditanggung oleh rakyat, listriknya, ya, pulsanya, bensinnya, rumahnya, asuransinya, semua dibayar oleh rakyat. Tapi melihat rakyatnya susah, mereka nggak mikir, yang penting dia tiap bulan dapat jatah. Boro-boro dia mikirin enggak teman-teman, sehari-hari di otak dia itu bukan begitu. Biasanya di otak dia itu membangun link, ya, membangun link untuk mengamankan kepentingan keluarganya dan kelompoknya. Ya, jadi jabatan itu hanya ada bridging aja teman-teman.
Nah, ini depan media, di depan sidang biasanya atas nama siapa dulu? Kalau DPR atas nama rakyat, ya, atas nama rakyat karena Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi di dalam prakteknya teman-teman, aduh, kalau semua menjalankan tugasnya dengan sumpahnya ya sesuai dengan sumpahnya, Indonesia udah lebih baik dari hari ini, teman. Ya, udah lebih baik dari hari ini. Mungkin teman-teman yang nggak tahu di belakang layarnya ya, mungkin teman-teman ya, apa sih maksudnya? Ya, apa sih maksudnya? Ya, itu butuh perjalanan yang diizinkan oleh Tuhan, teman-teman. Butuh perjalanan hidup atau journey ya, yang diizinkan oleh Tuhan untuk mengetahui itu seluk-beluk birokrasi ya, seluk-beluk mental pejabat, seluk-beluk cara kerja ya. Nah, seluk-beluk apa? Makanya hari ini kan ada ya penghematan anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu bagus. Ternyata bisa menghemat bertriliun-triliun. Ya karena yang nggak penting-penting itu sebenarnya bisa ditekan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan rakyat. Ya pemborosan-pemborosan yang nggak penting, yang nggak substantif, dan jumlahnya triliunan bisa dihemat. Ya, semua itu tergantung manajemennya. Nah, di belakang manajemen itu siapa? Ya manusia, teman-teman. Ya, apakah kita harus meng-hire dari Jepang, dari Korea? Nggak lucu lagi, nggak berdaulat dong kita. Kita lihat Jepang ya teman-teman, begitu disiplinnya, bahkan sepeda-sepeda di pinggir jalan nggak ada yang maling motor gitu ya, jualan nggak ada yang nungguin juga, jualannya nggak hilang gitu ya. Jadi di Indonesia motor di pinggir jalan 5 menit nggak sampai aja hilang. Itulah, ini negara hukum katanya. Berarti ada sesuatu yang nggak clean and clear kan. Yang pertama, yang kedua ini negara berketuhanan. Banyak sekali ya ustadz-ustadz atau apa yang menyerukan tentang ketuhanan, tapi sisi lain nggak takut sama Tuhan. Kalau takut sama Tuhan nggak ada korupsi di negeri ini teman-teman. Apalagi pejabat-pejabat yang sudah digaji besar masih korupsi yang disebut dengan koruptor. Itu kan manusia paling greedy, yang paling jahat adalah koruptor. Orang paling jahat itu adalah koruptor, teman-teman. Dia pasti sudah dapat fasilitas bagus, pejabat, jabatan oleh rakyat, dipercaya, masih korupsi, itu kan jahat sekali. Makanya saya menyarankan ya hukuman buat koruptor itu jangan hukuman seperti hari ini. Harus terbitkan undang perampasan aset itu dari segi finance-nya, dari segi keuangannya. Dari hukuman fisiknya itu harus lebih berat ya. Dari kejahatan-kejahatan yang lain. Bila perlu nggak usah penjara. Taruh di lapangan aja ya, dipanasin, dihujanin, ya, dikasih semut merah. Ya, biar di malam digigit nyamuk, siang digigiti semut merah. Itu yang cocok buat para koruptor. Karena kita rakyat sudah bingung nih, gimana cara menangani hukuman buat koruptor negeri ini. Ya, oke itu aja teman-teman ya. Sudah lama kita bincang-bincangnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya opini saya hari ini ya tentang pandangan saya tentang negeri ini yang sangat ironis sampai hari ini. Bahkan tontonan pagar laut ini sebenarnya mempermalukan ya sebagai negara hukum, penanganannya sangat lambat. Itu aja teman-teman, terima kasih, kita tunggu saja ya nanti apakah ada yang akan diusut, sampai di mana pengusutan yang jelas-jelas di depan mata ini sudah melanggar hukum ya, laut kok disertifikat. Ya, itu kan lucu sekali ya, sampai hari ini belum ada yang tersangka. Terima kasih, sampai jumpa.